Marilah kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara-saudari kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, dan kita semua, Salam yang menjadi renungan bagi kita pada ibadah rumah tangga pada malam hari ini diambil dari surat Rasul Petrus yang pertama, pasal yang kedua, dari ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Demikianlah bunyinya. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang menjadi tema dari ibadah rumah tangga bagi kita diambil dari 1 Petrus pasal 2 dan ayat 1 sampai dengan 5 ini, mengambil tema jiwaku haus kepada Allah. Salah satu ucapan Tuhan Yesus dari kayu salib adalah haus. Adakah manusia di tengah-tengah dunia ini tidak pernah merasa haus? Saya rasa tidak ada. Semua manusia pasti pernah merasa haus. Itulah sebabnya manusia minum, supaya jangan haus. Renungan kita hari ini setelah Paskah mengambil tema jiwaku haus kepada Allah dari nats renungan yang diambil 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5 ini. Digambarkan kehausan seorang bayi yang baru lahir, haus akan air susu ibu atau ASI, yang merupakan kebutuhan dari anak itu untuk kelangsungan hidupnya dan pertumbuhannya. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, digambarkan kepada kita suatu hidup baru atau lahir baru, seperti bayi yang baru lahir. Kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagaimana Tuhan Yesus yang bangkit itu, mengalahkan kuasa maut, yaitu kematian itu, membawa kehidupan yang baru bagi orang Kristen yang percaya kepadanya. Bagaimanakah orang Kristen yang memperoleh hidup baru itu? Supaya hidup dan bertumbuh kepada kedewasaan iman, memerlukan air dan makanan yang bisa memberikan kehidupan dan pertumbuhannya, yaitu firman Tuhan. Apa yang dikatakan Rasul Petrus supaya firman Tuhan hidup dan bertumbuh dalam kehidupan orang percaya itu, yaitu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, dan kedengkian dan fitnah. Dalam perjalanan kehidupan manusia pada masa kini masih banyak tingkat kejahatan yang berlangsung. Walaupun dalam masa-masa yang sulit ini, masih tega manusia itu melakukan kejahatan yang mengancam kelangsungan kehidupan umat manusia dan kelangsungan hidup ciptaan Tuhan
di dunia ini. Contohnya, pembunuhan, pengerusakan alam ciptaan Tuhan, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Masih banyaknya terjadi penipuan yang membawa kerugian dan penderitaan bagi orang yang terkena penipuan itu. Menyebarkan berita bohong, buah dari kedengkian dan fitnah. Dan semuanya ini haruslah dibuang dan haruslah dijauhkan dari kehidupan orang Kristen yang telah menerima hidup baru dari penebusan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di kayu salib dan telah menang mengalahkan kematian dengan kebangkitannya dari kematian. Jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani. Inilah yang digambarkan pemazmur seperti rusa rindu sungai, karena di sungailah sumber air kehidupan yang dapat memenuhi kebutuhan rusa, dapat minum dan menghilangkan rasa hausnya. Demikian juga sebagai bayi yang memerlukan air susu murni untuk kebutuhan hidupnya dan pertumbuhan hidupnya, demikian jugalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus agar dapat hidup dan bertumbuh imannya memerlukan firman Tuhan untuk menghidupi dan pertumbuhan imannya. Siapakah firman itu? Firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita bisa membaca itu dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Mengecap kebaikan Tuhan. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah merupakan wujud nyata kebaikan dan kasih Allah yang telah kita kecap kepada umat manusia dan seluruh ciptaannya. Inilah yang sering dikumandangkan dalam liturgi dalam acara Canabal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Tuhan rela memberikan anaknya yang tunggal mati di kayu salib untuk menebus umat manusia, agar memperoleh anugerah pengasihan dan keampunan dosa, dan agar memperoleh kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Yesus Kristus yang dibuang dan disiksa oleh penguasa dunia ini diangkat dan dijadikan Tuhan Allah Bapa, menjadi pilihan dan dihormati di hadirat Allah. Yesus Kristus yang dibuang itu dijadikan Allah Bapa menjadi batu hidup. Batu hidup ini yang menjadi bahan bangunan untuk membangun tubuh Kristus di dunia ini, yang disebut dengan gereja atau Ecclesia Soma tu Christu. Gereja adalah tubuh Kristus yang nyata di dunia ini. Dan gereja itu adalah tubuh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidakkah tahu kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Kita yang telah dipilih dan dijadikan Tuhan Allah menjadi baitnya, hendaknya haus akan firman. Sebagaimana bayi yang haus akan air susu yang murni, yaitu firman Allah, yang menjadi pertanyaan dan renungan bagi kita pada masa wabah corona ini. Bagaimanakah kerinduan kita akan firman Tuhan? Apakah hal-hal yang buruk selama ini masih melekat dalam kehidupan kita? Ataukah sudah kita buang dan jauhkan? Agar kita boleh dan dapat menjadi bait Allah yang hidup di dunia ini, di tengah-tengah mewabahnya virus corona ini. Hauskah kita akan firman Allah? Setiap harikah kita memberikan waktu kita beribadah di rumah? Dalam himbauan pemerintah dan dunia ini dengan tinggal di rumah dan menjaga jarak, physical distancing, kita pergunakankah waktu kita bersekutu dan beribadah kepada Tuhan? Marilah kita masing-masing merenungkan dan menjawabnya
setiap pribadi lepas pribadi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di kerajaan sorga, kami mengucap puji dan syukur kehadirat-Mu Tuhan, karena kasih setia-Mu. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami. Kami boleh bersekutu dengan Engkau, dengan nyanyian puji-pujian, dan dengan firman-Mu. Firman-Mu lah kiranya menguatkan kami, agar kami senantiasa haus akan firman-Mu yang menjadi pertumbuhan dan kekuatan iman kami. Tolonglah kami Tuhan, di tengah-tengah mewabahnya wabah virus corona ini. Kuatkan dan mampukanlah para medis, berikan hikmat dan pengetahuan bagi mereka untuk menemukan obatnya dan mengatasi penyakit ini. Mampukanlah pemerintah kami dan seluruh pemerintah di seluruh dunia. Mampukanlah masyarakat agar senantiasa tunduk akan peraturan yang baik, sehingga dapat mencegah wabah virus corona ini. Ya Tuhan, tolonglah, hanya Engkau yang kami andalkan, hanya Engkaulah yang kami yakini dapat menghilangkan wabah ini, menyembuhkan orang-orang yang sakit yang pada saat ini. Tolong mereka Tuhan, dan juga keluarga-keluarga yang kehilangan oleh karena penyakit corona ini. Roh-Mu yang kuduslah menguatkan mereka, memampukan mereka menghadapi situasi ini. Kuatkan iman kami Tuhan, tolong kami. Terimalah Tuhan doa kami ini dalam pengasihan-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.